Gadis Jawa yang tersesat di alam gaib hutan Kalimantan saat sedang KKN. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Raras lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya seorang petani yang penghasilannya pas-pasan, sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga. Kehidupan keluarganya sederhana. Rumah mereka berdinding bata tanpa plester, lantainya masih sebagian semen kasar. Meski begitu, orang tua Raras selalu menekankan pentingnya sekolah. Mereka rela bekerja keras agar Raras bisa kuliah di universitas negeri. Sejak kecil, Raras dikenal rajin belajar. Ia tidak pernah ikut macam-macam, lebih sering menghabiskan waktu membaca buku atau membantu ibunya di dapur. Namun sifatnya yang pendiam sering membuat orang lain menganggapnya aneh. Di kampus pun ia tidak banyak teman. Raras punya beberapa sahabat dekat, tapi di luar itu ia sering dipandang sebelah mata oleh mahasiswa lain. Ada yang menganggapnya kuper, ada juga yang bilang wajahnya terlalu biasa untuk diperhatikan. Walau begitu, Raras tidak terlalu peduli. Yang penting baginya adalah kuliah berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu. Saat dosen mengumumkan program KKN, ia langsung mendaftar tanpa banyak pikir. Lokasi yang didapat kebetulan cukup jauh, yaitu di sebuah desa pedalaman Kalimantan. Raras sedikit kaget saat tahu, karena ia belum pernah keluar Jawa sejauh itu. Beberapa teman satu kelompoknya tampak antusias. Ada juga yang mengeluh karena harus tinggal di desa terpencil tanpa akses internet yang bagus. Raras sendiri merasa campur aduk. Ada rasa takut karena mendengar cerita bahwa hutan Kalimantan terkenal angker, tapi ada juga rasa penasaran. Ia ingin tahu bagaimana kehidupan masyarakat Dayak yang selama ini hanya ia baca dari buku. Hari keberangkatan pun tiba. Rombongan mahasiswa naik pesawat dari Jawa menuju Kalimantan. Setelah mendarat, perjalanan masih dilanjutkan dengan mobil bak terbuka selama berjam-jam, melewati jalan tanah yang berlubang dan hutan lebat di kiri kanan. Sesekali terlihat rumah panjang khas Dayak yang berdiri di tepi jalan. Di perjalanan, beberapa teman laki-laki bercanda tentang hantu hutan. Katanya kalau masuk hutan sana bisa ketemu kuntilanak Kalimantan, lebih seram dari yang di Jawa, ujar salah seorang sambil tertawa. Teman lain menimpali. Palingan cuma cerita, tapi katanya ada yang bisa hilang tanpa jejak, makanya jangan sampai nyasar. Raras mendengarkan saja sambil menatap keluar. Pepohonan tinggi menjulang, begitu rapat sampai sinar matahari susah menembus. Udara terasa lembab, bau tanah basah bercampur dengan aroma hutan. Meski ada rasa ngeri, hatinya justru bergetar, seolah ada sesuatu yang memanggil. Setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan mahasiswa sampai di desa tujuan. Desa itu cukup terpencil, terdiri dari rumah-rumah kayu beratap seng. Warga menyambut dengan ramah, sebagian berbicara dalam bahasa Dayak, sebagian lagi bisa berbahasa Indonesia. Kepala desa menyediakan rumah kosong untuk tempat tinggal mahasiswa selama KKN. Malam pertama, Raras merasa sulit tidur. Suasana desa sangat berbeda dengan di Jawa. Di kejauhan terdengar suara serangga malam bercampur dengan gonggongan anjing. Angin dari hutan membuat daun-daun bergesekan. Sesekali terdengar suara burung hantu. Teman-temannya sudah terlelap, tapi Raras hanya bisa memandangi langit-langit. Keesokan harinya, kegiatan KKN dimulai. Mahasiswa dibagi tugas, ada yang membantu mengajar di sekolah, ada yang mengurus administrasi desa, ada pula yang ditugaskan mendata tanaman obat di sekitar hutan. Raras masuk kelompok terakhir. Saat mendengar namanya masuk kelompok survei hutan, ia langsung merinding. Ingat cerita-cerita seram yang dibicarakan di perjalanan, rasa takut muncul lagi. Namun ia tidak berani menolak, ia hanya mengangguk dan mencatat instruksi dosen pembimbing. Beberapa hari kemudian, Raras mulai beradaptasi dengan kehidupan desa. Ia senang melihat budaya Dayak yang begitu kental. Warga sering mengadakan ritual kecil, misalnya memberi sesajen di pohon besar sebelum acara panen. Mereka percaya pohon itu dihuni roh leluhur. Raras sempat bertanya kepada seorang ibu tua yang sedang menenun. "Bu, kenapa harus kasih sesajen di pohon itu?" Ibu tua itu tersenyum samar. "Nak, hutan ini ada penghuninya. Kalau kita mau ambil hasil bumi, harus minta izin. Kalau tidak, nanti bisa sakit atau hilang di hutan."
Jawaban itu membuat bulu kuduk Raras berdiri. Sejak saat itu, ia semakin berhati-hati. Setiap kali melihat pohon besar, ia refleks menunduk atau melangkah pelan. Meski masih canggung dengan teman satu kelompok, Raras perlahan berbaur. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu sigap membantu. Saat teman lain malas mencatat data tanaman, Raras yang maju mencatat. Meski begitu, beberapa dari mereka tetap suka meremehkan ia. Ada yang bilang, ya sudah, biarin aja Raras yang nulis, kan dia emang gak banyak kerjaan lain. Ucapan itu menusuk, tapi Raras menahan diri. Ia hanya menunduk dan tersenyum hambar. Suatu sore, ketika sedang duduk di teras rumah bersama teman-temannya, seorang bapak desa bercerita, hutan di belakang desa itu jangan sembarangan dimasuki. Ada batasnya, biasanya ditandai pohon besar dengan akar yang keluar ke tanah. Kalau lewat situ, sudah bukan dunia kita lagi. Teman-temannya menanggapinya dengan berbagai ekspresi. Ada yang ketakutan, ada juga yang justru penasaran. Salah satu dari mereka bercanda, "Wah, jangan-jangan kalau ada yang hilang bisa masuk ke dunia lain." Raras mendengarkan dengan wajah serius. Kata-kata bapak itu terus terngiang di kepalanya. Sejak saat itu, ia sering memandang ke arah hutan dari kejauhan. Entah kenapa, ada rasa ingin tahu yang kuat meski dibarengi rasa was-was. Hari demi hari berlalu, Raras makin terbiasa dengan kehidupan desa. Namun bayangan tentang hutan keramat terus menghantui pikirannya. Setiap malam sebelum tidur, ia sering terbayang pepohonan tinggi, suara bisikan samar, dan cahaya aneh di antara rimbunan daun. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apa benar ada dunia lain di balik hutan itu? Pertanyaan itu membuatnya semakin penasaran. Ia tidak sadar bahwa rasa ingin tahunya kelak akan membawanya pada pengalaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, cuaca cukup terik meski langit tampak cerah. Dosen pembimbing lapangan memberi instruksi agar kelompok survei segera masuk hutan untuk mendata tanaman obat yang tumbuh di sekitar desa. Raras masuk dalam kelompok itu bersama 3 mahasiswa lain, Andi, Dina, dan Bagas. Sebelum berangkat, kepala desa kembali memberi peringatan. Ia menatap satu persatu mahasiswa dengan wajah serius. Ingat, kalian hanya boleh berjalan sampai batas pohon besar yang akarnya menonjol keluar. Jangan sekali-kali melewati itu. Banyak orang tersesat kalau melanggar. Raras hanya mengangguk cepat, seolah peringatan itu dianggap basa-basi. Dina tampak agak gugup, sedangkan Bagas tersenyum seakan ingin menutupi rasa takutnya. Raras yang sejak awal memang waspada, hanya mengangguk dalam diam. Mereka berempat lalu membawa bekal seadanya, air minum, buku catatan, dan kamera sederhana untuk dokumentasi. Seorang pemuda desa ikut menemani sebagai penunjuk jalan. Namanya Jali, masih muda tapi paham betul jalur hutan. Perjalanan dimulai dari jalan setepak di belakang rumah warga. Semakin jauh, melangkah, pepohonan makin rapat, sinar matahari mulai terhalang ranting dan daun. Suara serangga, burung, dan sesekali monyet terdengar bersahut-sahutan. Udara di dalam hutan lembab, membuat baju cepat basah oleh keringat. Sesekali, Jali menunjuk tanaman tertentu. Ini daun belalai gajah, biasanya dipakai obat kanker. Ini akar kuning, bisa untuk sakit perut. Raras mencatat dengan teliti setiap nama yang disebut. Awalnya perjalanan terasa biasa saja, sampai mereka mendekati sebuah pohon besar dengan akar melilit keluar tanah. Batangnya begitu besar, 4 orang dewasa pun belum tentu bisa memeluknya. Raras menelan ludah, teringat jelas peringatan kepala desa tadi pagi. Jali berhenti lalu berkata, "Kita catat tanaman sekitar sini saja, jangan lewat dari pohon itu." Namun Andi terlihat penasaran. "Tapi katanya di dalam lebih banyak jenis tanaman obat. Sayang kalau kita cuma di sini." Jali menggeleng keras. "Tidak bisa, Mas. Itu sudah wilayah lain. Saya tidak berani." Andi mendengus tapi akhirnya mengikuti arahan. Mereka pun sibuk mendata tanaman di sekitar pohon itu.
Dina memotret, Bagas mencatat beberapa informasi, dan Raras tetap fokus menulis. Saat semua sibuk, Raras tiba-tiba mendengar suara samar dari arah yang lebih dalam. Suara itu seperti orang memanggil namanya dengan lembut. Ras. Raras sontak menoleh, tapi tidak melihat siapa-siapa. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti lebih jelas. Raras. Bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke arah teman-temannya, tapi mereka tampak asik dengan tugas masing-masing. Tidak ada yang menyadari. Raras berpikir mungkin hanya perasaannya. Namun anehnya, langkah kakinya perlahan maju mendekati arah suara itu, seolah ada yang menariknya. Tanpa sadar, ia melewati akar besar pohon keramat itu. Pandangannya seperti kabur sesaat, tapi ia tetap melangkah. Beberapa menit kemudian, saat ia tersadar, suara rombongan teman sudah tidak terdengar lagi. Hanya ada sunyi, ditemani suara serangga. Raras panik. Ia menoleh ke belakang tapi jalannya seperti hilang, padahal tadi jelas masih ada. "Teman-teman!" teriak Raras. Suaranya menggema, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba berjalan kembali, namun semakin ia melangkah, semakin asing suasananya. Pohon-pohon tampak lebih besar, akar berserakan menutupi jalan. Matahari pun terasa lebih redup, seolah sudah sore. Peluh dingin menetes di keningnya. Ia mulai berlari kecil, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun setiap sudut terlihat sama. Tak ada tanda kehidupan, tak ada suara Jali atau teman-temannya. Jam di tangannya menunjukkan hampir pukul 5 sore. Waktu terasa berjalan cepat, padahal ia merasa baru sebentar meninggalkan rombongan. Langit perlahan menggelap, suara burung malam terdengar menggantikan kicauan siang. Raras mulai cemas. Ia duduk sebentar, menarik napas panjang. "Kenapa bisa gini? Tadi rasanya cuma sebentar," gumamnya lirih. Saat itulah telinganya mendengar suara lain. Kali ini bukan panggilan, tapi suara gamelan yang samar seperti dari kejauhan. Nada-nadanya pelan tapi jelas terdengar di telinga. Raras tertegun. Bagaimana mungkin ada gamelan di tengah hutan Kalinatan? Ia berdiri, mencoba mengikuti arah suara itu. Semakin ia melangkah, semakin jelas dentingannya. Terdengar suara kenon, gong, dan saron beradu, persis seperti irama yang biasa ia dengar di Jawa. Raras menelan ludah. Perasaan takut bercampur heran. Apa mungkin ada warga yang latihan di sini? Pikirnya meski logika menolak. Gelap semakin turun. Udara dingin menusuk kulit, membuat bulu tangannya berdiri. Raras melangkah ragu, sampai tiba-tiba ia melihat cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu bergerak pelan, mirip obor yang dibawa seseorang. Hatinya sedikit lega. "Syukurlah, ada orang," gumamnya. Ia segera berjalan ke arah cahaya itu. Namun semakin dekat, ia justru merasa aneh. Cahaya obor itu tampak menggantung tanpa pemilik. Tidak ada orang yang memegang, hanya cahaya yang melayang-layang. Raras terdiam, jantungnya berdegup keras. Ia ingin berbalik tapi kakinya terasa berat. Dari arah yang sama, suara gamelan terdengar semakin kencang, seolah-olah ada pesta besar di balik kegelapan hutan. Sekejap, Raras yakin dirinya tidak sedang berada di jalur biasa. Ia merasa masuk ke wilayah yang asing, bukan lagi sekedar hutan biasa. Perutnya mulai mual, kepala berputar. Ia mencoba memanggil nama Tuhan dalam hati, berharap ada pertolongan. Namun suara gamelan itu terus mengiringi, bercampur dengan cahaya obor yang makin banyak bermunculan, seperti barisan orang yang sedang mengarak sesuatu. Raras berdiri gemetar, tak tahu harus lari atau tetap di tempat. Malam itu menjadi awal dari perjalanannya yang tak akan pernah ia lupakan. Tubuh Raras masih gemetar ketika cahaya-cahaya obor itu semakin mendekat. Namun alih-alih terasa menakutkan, suasana di sekitarnya perlahan berubah. Hutan yang tadinya gelap mulai terlihat terang.
seperti diterangi cahaya matahari sore. Pohon-pohon yang sebelumnya tampak menyeramkan mendadak dipenuhi bunga berwarna-warni. Tanah yang becek kini berubah menjadi jalan setapak bersih, bahkan harum seperti wangi kembang. Raras terdiam, bingung dengan apa yang ia lihat. Ini kok bisa begini? Pikirnya. Dari kejauhan muncul sosok-sosok yang menyerupai manusia. Mereka memakai pakaian tradisional. Ada yang menyerupai adat Jawa, ada juga yang bercorak Dayak. Wajah mereka ramah, tersenyum kepada Raras seolah sudah mengenalnya. Seorang wanita berambut panjang mendekat dan menyapanya dengan suara lembut. "Selamat datang, Raras. Sudah lama kami menunggumu." Raras mundur selangkah, kaget karena wanita itu tahu namanya. "Siapa kalian?" tanyanya terbata. Wanita itu hanya tersenyum lalu menggandeng tangan Raras dengan halus. "Jangan takut. Mari, ikut bersama kami. Kau pasti lelah berjalan sendirian." Entah kenapa, tubuh Raras terasa ringan mengikuti langkah wanita itu. Rasa takutnya perlahan hilang, digantikan rasa nyaman. Mereka membawanya ke sebuah bangunan besar yang tampak seperti rumah tradisional kayu. Di dalamnya sudah banyak orang duduk bersila, menyambut Raras dengan tepuk tangan pelan, seolah menyambut tamu kehormatan. Di hadapan Raras terhidang makanan dan minuman. Ada nasi putih dengan lauk serba lengkap, buah-buahan segar, dan minuman berwarna merah yang terlihat menyegarkan. Raras sempat ragu. "Ini apa? Kenapa kalian menyiapkannya untuk saya?" Seorang pria paruh baya yang duduk di depan menjawab, "Kau tamu kami. Makanlah, minumlah, kau sudah menempuh perjalanan jauh." Perut Raras memang lapar, tenggorokannya juga kering. Akhirnya ia mengambil segenggam nasi dan mencicipi. Rasanya aneh, seperti hambar tapi membuat perut terasa hangat. Minumannya pun tidak jelas rasanya, tapi membuat tubuhnya ringan. Sementara itu, di dunia nyata, teman-teman Raras panik. Mereka baru menyadari Raras tidak ada bersama rombongan ketika hampir selesai mendata tanaman. Dina menjerit, "Raras mana? Dari tadi kok nggak kelihatan?" Bagas dan Andi langsung memanggil-manggil namanya. Mereka berlari ke berbagai arah tapi hasilnya nihil. Jali terlihat pucat, keringat dingin membasahi dahinya. "Saya sudah bilang, jangan sampai ada yang melewati pohon besar itu," kata Jali dengan suara gemetar. Mereka terus mencari hingga senja benar-benar turun. Akhirnya, di dekat pohon besar, Dina menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Kain batik milik Raras tersangkut di akar. Dia yakin itu punya Raras karena kain itu sering dipakai untuk selimut saat tidur. "Ini kainnya Raras, berarti dia kesini," ucap Dina dengan suara bergetar. Andi mengumpat panik, sementara Bagas berusaha memanggil lagi dengan suara keras, tapi hutan tetap sunyi, tak ada jawaban. Mereka akhirnya memutuskan kembali ke desa untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Raras justru duduk tenang bersama sosok-sosok itu. Dia merasa seperti berada di tengah keluarga besar. Mereka bercakap dengan ramah, menanyakan kabar, bahkan ada yang memuji penampilannya. "Kau manis sekali, Raras. Di sini kau akan selalu bahagia," ucap seorang pemuda yang duduk di sampingnya. Raras tersipu, tapi di dalam hatinya masih ada sedikit keraguan. Ia sempat berpikir, "Apa benar aku bisa tinggal di sini selamanya? Bagaimana dengan tubuhku di dunia nyata?" Pertanyaan itu membuatnya gelisah sejenak. Tapi ketika ia melihat senyum ramah orang-orang di sekitarnya, kegelisahan itu kembali hilang. Ia hanya ingin menikmati kenyamanan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Malam itu, Raras akhirnya tertidur lelap di dunia asing yang penuh keindahan. Tanpa ia sadari, semakin lama ia berada di sana, semakin jauh pula dirinya tertarik dari dunia nyata. Sejak hari pertama dibawa masuk ke tempat itu, Raras sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi berada di hutan yang gelap, melainkan di sebuah bangunan megah yang menyerupai istana kayu. Bentuknya mirip rumah panjang, tapi jauh lebih indah, penuh ukiran, dan dihiasi lampu-lampu minyak yang bercahaya hangat. Di dalamnya, semua orang memperlakukannya istimewa. Ada pelayan yang menyiapkan makanan, ada yang mengajak berbincang, bahkan ada yang dengan senyum ramah memijat pundaknya ketika ia terlihat lelah. Raras
yang biasanya sering diremehkan di dunia nyata, merasa terangkat harga dirinya. Setiap pagi, ia dibangunkan oleh suara merdu seperti nyanyian. Ketika membuka mata, selalu ada hidangan lengkap sudah tersedia. Nasi, lauk, buah, dan minuman aneh yang tidak pernah ia kenal, tapi semuanya membuat tubuhnya segar. "Raras, jangan khawatir tentang apapun. Kau aman di sini," kata seorang pemuda tampan yang sering menemaninya. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Raka. Ia selalu hadir di samping Raras, mengajaknya berjalan-jalan di sekitar istana. Raka menunjukkan taman yang penuh bunga mekar sepanjang waktu, padahal Raras tahu seharusnya bunga tidak bisa berbunga bersamaan begitu. Ada pula kolam dengan air jernih, ikan-ikan berwarna emas berenang tanpa takut. Raras dibuat takjub setiap hari. Di dunia nyata, tubuh Raras yang menghilang mulai menimbulkan kegelisahan besar. Setelah pencarian tak membuahkan hasil, warga percaya ia bukan sekadar tersesat, melainkan sudah terbawa ke alam lain. Beberapa malam kemudian, beberapa orang desa mengaku bermimpi melihat Raras. Dalam mimpi itu, ia duduk diam dengan wajah pucat, memakai pakaian putih, seolah ingin berbicara, tapi tidak bisa. Ada juga yang mengaku melihatnya berjalan di pinggir hutan sambil melambaikan tangan. "Dia sudah tidak sepenuhnya di dunia kita," ujar seorang tetua desa dengan nada serius. "Kalau dibiarkan, tubuhnya akan makin lemah dan arwahnya tidak akan bisa kembali." Mahasiswa lain semakin panik. Dina menangis hampir setiap malam, merasa bersalah karena tidak menjaga Raras. Andi berusaha menyangkal, tapi ia sendiri mulai ketakutan. Bagas lebih banyak diam, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, di dunia gaib, Raras justru semakin nyaman. Ia tidak lagi teringat pada teman-temannya. Raka dan orang-orang di sekitarnya selalu membuatnya merasa penting. "Jangan kembali ke dunia asalmu," bisik Raka suatu malam. "Di sana, kau hanya dianggap kecil, tapi di sini, kau adalah putri kami. Semuanya akan tunduk padamu." Ucapan itu membuat hati Raras bergetar. Ia memang sering merasa tidak dihargai selama kuliah. Dibandingkan dengan teman-temannya yang cantik atau pintar berbicara, ia selalu kalah. Tapi di tempat ini, semua orang menganggapnya istimewa. Hari-hari berikutnya, Raras semakin larut dalam kehidupan baru. Ia mengenakan pakaian indah yang disediakan, berjalan di lorong-lorong istana layaknya bangsawan. Setiap orang yang ditemuinya menunduk memberi hormat. Namun ada hal yang kadang mengganggu pikirannya. Sesekali ia melihat bayangan samar di permukaan air kolam. Bayangan itu memperlihatkan dirinya di dunia nyata. Tubuhnya terbaring lemah, wajah pucat, bibir kering, seolah sedang sakit parah. Raras mencoba mengabaikan bayangan itu, tapi semakin lama semakin sering muncul. Kadang ia merasa tubuhnya di dunia nyata bergetar, seperti ada yang memanggil-manggil. "Raka, kenapa aku sering melihat diriku terbaring begitu?" tanya Raras dengan suara gemetar. Raka menatapnya dengan senyum tipis. "Itu hanya bayangan masa lalu, jangan kau pikirkan. Yang penting kau ada di sini, bersama kami." Jawaban itu tidak sepenuhnya meyakinkan, tapi Raras memilih menutup mata. Ia terlalu nyaman dengan semua perhatian yang ia dapatkan. Di desa, kondisi semakin genting. Seorang warga yang peka terhadap hal gaib mengatakan bahwa Raras sedang dipinang oleh penghuni hutan. Menurut kepercayaan setempat, roh penunggu bisa jatuh hati pada manusia dan menawarkannya kehidupan abadi di alam mereka. Jika manusia menerima, maka tubuhnya di dunia nyata akan mati pelan-pelan. Kepala desa merasa harus segera mencari bantuan. Kalau dibiarkan lebih lama, dia tidak akan bisa kembali, ujarnya tegas. Namun, mencari orang pintar yang benar-benar sanggup bukan perkara mudah. Beberapa warga hanya bisa berdoa dan memberi sesajen di pohon besar, berharap roh hutan mengembalikan Raras. Raras sendiri semakin tenggelam. Ia mulai percaya ucapan orang-orang di dunia gaib itu. Tidak lagi ada rasa minder, tidak lagi ada rasa sepi. Ia bahkan mulai berpikir, "Kalau aku kembali, apa aku akan bahagia? Di sini saja, aku sudah diperlakukan seperti ratu." Setiap kali ia ragu, Raka selalu hadir dengan senyum menenangkan.
Jangan kembali Raras, dunia itu tidak adil padamu. Tetaplah di sini, kau milik kami sekarang. Ucapan itu lama-lama menancap kuat di hatinya. Walau sesekali bayangan tubuh lemah muncul di kolam atau di mimpinya, Raras menepisnya. Ia semakin yakin untuk tinggal. Namun semakin lama ia menetap, semakin pucat pula wajahnya dalam pantulan air. Bibirnya tampak biru, matanya layu. Ia bahkan mulai merasa mudah lelah bahkan tidak melakukan apa-apa. Di desa, seorang dukun muda melihat pertanda yang sama. Dalam mimpinya, ia melihat Raras duduk di kursi kayu besar, dikelilingi makhluk halus yang menyanjungnya. Dukun itu yakin, Raras benar-benar sedang dipinang untuk menjadi bagian dari alam gaib. Kalau tidak segera diselamatkan, dia akan hilang untuk selamanya, ucapnya dengan nada muram. Kabar itu membuat suasana desa makin mencekam. Mahasiswa lain merasa ketakutan, apalagi ketika beberapa warga bilang mereka juga bermimpi tentang Raras yang menangis minta tolong, meskipun suaranya tidak terdengar. Sementara itu, di istana gaib, Raras semakin sulit membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Antara godaan untuk tetap tinggal dan bisikan samar dari dunia nyata yang terus berusaha memanggilnya, ia seperti terombang-ambing. Hidupnya kini berada di persimpangan, tanpa ia sadari bahwa waktu untuk memutuskan semakin sedikit. Suasana desa makin berat. Semakin hari, tubuh Raras yang hilang itu mulai memberi tanda-tanda aneh. Beberapa warga yang punya mata batin bilang mereka melihat bayangan perempuan muda berkeliaran di sekitar hutan. Kadang tersenyum, kadang menangis. Sementara mahasiswa lain sudah putus asa, tidak tahu harus mencari kemana. Akhirnya, kepala desa memutuskan memanggil seseorang yang terkenal sakti di daerah itu. Namanya Apai Janggut, seorang dukun Dayak tua yang sudah puluhan tahun dikenal bisa berhubungan dengan dunia roh. Rumahnya jauh di tepi sungai, sehingga warga harus menjemputnya dengan perahu kecil. Ketika Apai Janggut datang, semua warga langsung menaruh harapan. Lelaki itu tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dengan janggut panjang yang membuatnya terlihat lebih tua. Namun matanya tajam, seakan bisa menembus orang yang ia tatap. "Aku sudah mendengar kabar tentang gadis Jawa itu," kata Apai Janggut sambil duduk di balai desa. "Dia tidak hilang, hanya sedang berada di dunia lain. Itu tempat yang dijaga roh hutan. Tidak mudah membawanya pulang." Warga terdiam mendengar ucapannya. Dina, teman Raras, langsung menangis. "Tolong Apai, dia teman kami. Jangan biarkan dia diambil begitu saja." Apai Janggut mengangguk pelan. "Aku akan coba, tapi kalian harus ikut menjaga. Ritual ini berbahaya. Kalau roh hutan marah, bukan hanya gadis itu yang terancam, tapi juga kita semua." Malam itu, persiapan dimulai. Warga menyiapkan gong, gendang, sesajen berupa beras, ayam, tuak, dan beberapa benda adat lainnya. Semua dilakukan sesuai arahan Apai Janggut. Ketika tengah malam tiba, ritual dimulai di dekat pohon besar yang dianggap keramat. Apai Janggut duduk bersila, memegang tongkat kayu dengan ukiran kepala naga. Di sekelilingnya, warga menabuh gong dan gendang dengan irama tertentu. Suara itu bergema ke seluruh hutan. Apai Janggut mulai melantunkan mantra dalam bahasa Dayak kuno. Suaranya berat, terkadang seperti bisikan, lalu tiba-tiba meninggi seperti teriakan. Udara di sekitar terasa dingin. Bahkan beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Sementara itu, di alam gaib, Raras sedang duduk di kursi kayu besar di dalam istana. Ia ditemani Raka yang selalu menenangkannya. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara gong samar dari kejauhan. Suara itu berbeda dari biasanya, membuat hatinya gelisah. "Apa kau mendengarnya?" tanya Raras dengan wajah bingung. Raka tersenyum, tapi kali ini tidak selebar biasanya. "Abaikan saja, itu hanya suara yang coba memanggilmu kembali. Ingat, kau sudah menjadi bagian dari kami, jangan terpengaruh." Namun suara gong itu semakin keras. Lalu terdengar pula suara mantra yang bergema, seolah masuk langsung ke kepalanya. Raras memegang telinganya, merasa pusing.
Di dunia nyata, Apai Janggut terus memanggil roh leluhur. Wahai penjaga hutan, aku datang untuk menjemput seorang anak manusia yang tersesat di tempatmu. Biarkan dia kembali, karena waktunya di dunia ini belum selesai. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Api obor yang dipasang warga bergoyang, bahkan ada yang padam. Beberapa orang ketakutan, tapi Apai Janggut tetap tegak. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu suara gong dipukul lebih keras. Di alam gaib, Raras melihat bayangan besar muncul di hadapannya. Makhluk itu menyerupai raksasa dengan wajah menyeramkan, matanya menyala-ranya. Ia berdiri di pintu istana, menghalangi jalan keluar. "Dia milik kami!" Suara makhluk itu menggelegar. "Kau tidak bisa membawanya kembali." Raras ketakutan, tapi sekaligus bingung. Ia melihat bayangan lain, samar, seorang laki-laki tua berjanggut panjang memanggilnya dari kejauhan. Suara itu terasa begitu nyata, seolah berasal dari dua dunia. "Raras, pulanglah. Keluargamu masih menunggu. Hidupmu belum berakhir," kata suara itu. Raras memeluk kepalanya. Hatinya terombang-ambing. Ia memang sudah betah di dunia gaib itu. Tapi suara panggilan itu terasa begitu kuat, seakan berasal dari sesuatu yang tulus. Raka mencoba menenangkannya. "Jangan dengarkan. Kau bahagia di sini. Apa kau mau kembali ke dunia yang selalu merendahkanmu?" Pertarungan batin pun terjadi. Raras mengingat masa-masa ia dipandang sebelah mata, merasa tidak pernah cukup di mata orang lain. Tapi ia juga teringat ibunya di Jawa, wajahnya yang penuh kasih sayang. Ia teringat ayahnya yang selalu mendoakan dari jauh. Air matanya menetes. Di dunia nyata, tubuh Raras yang terbaring mulai bergerak. Napasnya tersengal-sengal, seperti ada sesuatu yang menahan. Apai Janggut memejamkan mata, keringat mengucur di dahinya. Ia berteriak sambil mengangkat tongkatnya. "Lepaskan dia! Jangan tahan anak ini! Dia bukan milikmu!" Tiba-tiba, suara gong semakin keras, disertai teriakan warga yang mengikuti mantra. Hutan bergemuruh, ranting pohon patah, hembusan angin membuat semua orang hampir terjatuh. Di alam gaib, raksasa penjaga hutan maju hendak mencengkeram Raras, namun bayangan Apai Janggut semakin jelas, berdiri di depannya dengan tongkat menyala cahaya. Dua kekuatan itu berhadapan, saling menahan. "Dia ingin tetap di sini," teriak makhluk itu. "Tidak," jawab Apai Janggut lantang. "Hanya manusia yang sudah mati yang boleh menetap di tempatmu. Gadis ini masih hidup. Kau tidak boleh merampasnya." Raras menutup mata, tubuhnya gemetar. Ia mendengar dua suara berbeda. Rayuan Raka yang penuh janji indah, dan panggilan Apai Janggut yang mengingatkannya pada keluarga. Akhirnya, ia berteriak keras. "Aku ingin pulang!" Begitu kata-kata itu keluar, tubuh Raras akan tersedot. Raka mencoba menahannya, namun tubuh Raras berubah menjadi cahaya yang melesat pergi. Makhluk penjaga hutan meraung marah, sementara istana gaib itu mulai bergetar, retak, dan runtuh perlahan. Di dunia nyata, tubuh Raras yang lemah mendadak menghela napas panjang. Matanya terbuka perlahan. Dina langsung memeluknya sambil menangis histeris. Warga terperanjat, sebagian berteriak lega, sebagian menangis haru. Apai Janggut membuka matanya, terlihat sangat letih. Ia menurunkan tongkatnya perlahan. "Syukurlah, dia memilih kembali," ucapnya dengan suara paruh. Namun wajah Apai Janggut tetap serius. "Tapi ingat, roh hutan tidak akan melupakan ini. Dia sudah terikat, dan itu bisa membawa akibat di masa depan." Raras masih lemah, belum bisa berbicara banyak. Tapi dari matanya, terlihat ia sadar telah kembali ke dunia nyata. Malam itu, suasana desa masih mencekam, tapi warga lega karena nyawa Raras berhasil diselamatkan. Hanya saja mereka tahu, urusan dengan roh hutan tidak pernah benar-benar selesai. Raras terbaring lemah di bilik rumah salah satu warga. Napasnya masih terengah, tubuhnya berkeringat dingin. Di sekelilingnya ada Dina, Andi, dan Bagas yang bergantian menjaganya. Wajah mereka lega sekaligus takut, sebab meski sudah sadar, Raras tampak tidak sepenuhnya pulih. Apai Janggut duduk tak jauh dari situ.
Matanya terpejam sambil merokok dari pipa bambu. Ia terlihat sangat lelah, seperti baru menghabiskan seluruh tenaga. Sesekali ia melirik ke arah Raras, memastikan gadis itu tetap berada di dunia manusia. "Syukurlah kau kembali, Ras," bisik Dina sambil menggenggam tangan sahabatnya erat. Raras membuka mata perlahan. Ia menatap Dina, tapi air matanya langsung jatuh. Aku hampir tidak bisa kembali," ucapnya lirih. Malam itu suasana di rumah warga hening. Hanya suara jangkrik terdengar. Teman-temannya berusaha menenangkan. Sementara warga desa masih waspada. Mereka tahu, meskipun tubuh Rara sudah kembali, ikatan dengan alam gaib tidak bisa begitu saja putus. Apai Janggut kemudian bicara. Dia sudah memilih. Tapi pintu itu tidak tertutup sepenuhnya. Masih ada tanda yang menempel di tubuhnya. Dina menoleh cepat. "Tanda? Tanda apa maksudnya?" Dukun tua itu mendekat. Ia menggulung lengan baju Raras pelan. Semua orang terkejut melihat bekas merah membentuk jari-jari di lengannya, seolah ada tangan besar yang pernah mencengkeram kuat. Bekas itu tidak hilang meski digosok dengan kain basah. Itu bukti kalau roh hutan masih ingin memilikinya. Jelas Apai Janggut tenang. Selama tanda itu ada, dia tidak boleh sembarangan. Kalau tidak hati-hati, roh itu bisa menariknya lagi. Wajah Raras pucat. Ia meraba bekas itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya, ia tahu apa yang dikatakan dukun tua itu benar. Saat berada di dunia gaib, ia memang sempat merasakan genggaman kuat yang menahannya. Ketika ia berteriak ingin pulang. Keesokan harinya, kondisi Raras mulai membaik, meski masih sering pusing. Mahasiswa lain sangat protektif terhadapnya. Mereka bahkan menolak jika Raras ingin keluar rumah, takut hilang lagi. Namun Raras merasa aneh. Kadang saat ia sendirian, ia mendengar suara gamelan samar, sama seperti yang ia dengar di dalam hutan. Kadang juga ia bermimpi bertemu Raka, sosok pemuda yang menemaninya di istana gaib. Dalam mimpi itu, Raka selalu berkata, "Kau masih milikku. Suatu saat kau akan kembali." Hal itu membuat Rara semakin gelisah. Ia takut, tapi di sisi lain, ada rasa rindu yang aneh. Ia tidak berani menceritakan semuanya pada teman-temannya, takut dianggap aneh. Suatu sore, Apai Janggut kembali datang. Ia membawa daun-daun, kemenyan, dan kendi kecil berisi air. Ritual pembersihan dilakukan di bilik rumah itu. Raras duduk di tengah, sementara dukun tua melantunkan mantra sambil memercikan air ke tubuhnya. Asap mengepul memenuhi ruangan. Raras merasakan tubuhnya lebih ringan setelah ritual selesai. Namun bekas genggaman di lengannya tetap tidak hilang. Warnanya hanya memudar sedikit, tapi masih jelas terlihat. "Ini akan jadi tanda seumur hidupmu," kata Apai Janggut serius. "Jangan pernah bermain-main lagi di hutan itu. Kau sudah tahu tempatmu bukan di sana." Hari-hari berikutnya Raras berusaha kembali beraktivitas bersama teman-temannya. Program KKN tetap berjalan, meskipun kini mereka semua lebih berhati-hati. Tidak ada lagi yang berani masuk hutan terlalu jauh. Warga desa pun semakin dekat dengan mereka setelah kejadian itu. Banyak yang percaya Raras adalah orang yang terpilih, sebab tidak semua manusia bisa masuk ke alam gaib lalu kembali. Di sisi lain,
Rara sering melamun. Pengalaman di dunia gaib membuatnya sadar bahwa ia sebenarnya kuat. Hanya saja selama ini ia tidak percaya diri. Ia selalu merasa lebih rendah dibanding teman-temannya. Padahal kenyataannya ia bisa menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sekedar ejekan. Suatu malam, Dina menanyakan sesuatu. "Ras, waktu kau hilang, apa kau sebenarnya ingin kembali?" Ras terdiam lama sebelum menjawab. "Aku hampir tidak mau pulang. Di sana semua orang memperlakukan aku seperti putri. Tapi aku sadar aku masih punya orang tua. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja." Dina menatapnya haru. Ia menggenggam tangan Raras lebih erat. "Kalau kau hilang, aku gak tahu harus bagaimana. Untung kamu masih ada di sini." Perkataan itu membuat Raras tersenyum tipis. Meski masih trauma, ia tahu ia tidak sendirian. Menjelang akhir KKN, kondisi Raras sudah jauh lebih baik. Tubuhnya kembali segar, wajahnya mulai cerah. Namun tanda di lengannya tetap ada, seolah menjadi pengingat. Sebelum mereka pulang ke Jawa, Apai Janggut datang sekali lagi. Ia menepuk pundak Raras dengan lembut. "Ingat, kau sudah melihat dua dunia. Jangan sampai lupa bahwa duniamu ada di sini bersama orang-orang yang mencintaimu. Roh hutan akan selalu mengintai, tapi kalau kau kuat, mereka tidak bisa menarikmu lagi." Raras mengangguk dalam-dalam. Ia tahu ucapannya benar. Bekas genggaman di lengannya memang tidak akan pernah hilang. Tapi itu bukan kutukan. Itu adalah tanda bahwa ia pernah melewati sesuatu yang tidak semua orang bisa alami. Ketika bus yang membawa para mahasiswa kembali ke kota berangkat, Raras menatap hutan Kalimantan untuk terakhir kalinya. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih. Tapi aku harus melanjutkan hidupku di sini." Namun jauh di balik pepohonan, entah benar atau hanya bayangan, Raras merasa melihat sosok Raka berdiri. Ia tidak tersenyum, hanya menatap dengan mata dalam, seolah memberi pesan bahwa cerita antara mereka belum benar-benar selesai. Sepulang dari Kalimantan, hidup Raras tidak lagi sama. Ia memang kembali ke kampung halamannya di Jawa, menyelesaikan kuliah dan melanjutkan rutinitas seperti mahasiswa lain. Namun pengalaman tersesat di alam gaib hutan Kalimantan meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Bekas genggaman di lengannya masih jelas terlihat. Setiap kali ia melihat tanda itu, ingatannya langsung kembali ke saat dirinya hampir tidak bisa pulang. Ia teringat wajah Raka, suara gamelan samar, dan istana kayu indah yang membuatnya hampir betah tinggal di sana selamanya. Meski begitu, Raras tidak lagi menjadi garis pemalu yang sering minder. Ia mulai percaya diri. Di kelas, ia berani berbicara. Saat mengerjakan tugas kelompok, ia tidak lagi hanya diam mengikuti, tapi berani memberi pendapat. Teman-temannya yang dulu meremehkan pun pelan-pelan mengakui kemampuannya. Orang tuanya bersyukur melihat perubahan itu. "Anak ibu sekarang kelihatan lebih kuat," kata ibunya suatu malam. Raras hanya tersenyum. Ia tidak menceritakan semuanya secara detail, tapi cukup mengatakan bahwa ia pernah mengalami pengalaman besar yang membuatnya sadar arti hidup. Hubungannya dengan Tuhan juga semakin erat. Setiap malam ia berdoa lebih khusyuk, memohon perlindungan agar tidak lagi diganggu oleh makhluk gaib. Ia tahu, apa yang menimpanya di hutan Kalimantan bukan sekedar mimpi. Itu nyata, dan bisa saja terulang kalau ia lengah. Sementara itu, di desa Kalimantan tempat ia KKN,
Kisah Raras menjadi cerita yang terus diceritakan warga. Anak-anak muda dilarang bermain terlalu jauh ke hutan, terutama melewati pohon besar yang dianggap keramat. Para orang tua sering menasihati, "Ingat gadis Jawa itu, dia hampir tidak kembali. Jangan coba-coba menantang hutan." Kisahnya menyebar, bahkan sampai ke desa tetangga. Nama Raras disebut-sebut sebagai contoh nyata bahwa hutan bukan sekedar tempat penuh pohon, tapi juga rumah bagi makhluk yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Raras sendiri mencoba melupakan semua itu, meski tidak sepenuhnya berhasil. Kadang, saat malam sunyi, ia masih mendengar bisikan samar memanggil namanya. Suara itu datang dari arah hutan, meski ia sudah jauh di Jawa. "Raras!" Suara itu lembut, nyaris seperti angin dingin. Setiap kali mendengar itu, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu itu suara dari dunia lain. Ia berusaha menutup telinga, membaca doa, dan mengalihkan pikiran. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sadar bahwa ikatan itu tidak sepenuhnya putus. Apai Janggut pernah berkata, "Roh hutan tidak akan melupakanmu. Kau sudah masuk ke tempat mereka, dan mereka sudah menandaimu." Kata-kata itu selalu terngiang. Meski demikian, Raras memilih menjalani hidup dengan tegar. Ia tahu ia tidak bisa terus dihantui. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa kuat meski ada jejak di antara dua dunia yang akan selalu mengikutinya. Bagi warga Kalimantan, kisah Raras menjadi peringatan agar tidak sembarangan masuk ke hutan keramat. Bagi Raras sendiri, itu adalah pelajaran hidup, bahwa tidak ada tempat yang lebih baik selain dunia nyata, bersama orang-orang yang mencintai dan peduli padanya. Namun, jauh di dalam dirinya, ia sadar satu hal. Panggilan dari dunia gaib itu mungkin suatu saat akan datang lagi. Dan ketika itu terjadi, ia hanya bisa berharap dirinya cukup kuat untuk menolak.